Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, melanjutkan kembali terkait masalah kajian sholat berjamaah. Salah satu hal yang perlu kita ketahui bersama adalah terkait masalah imam. Imam sholat harus memiliki pemahaman, pengetahuan, dan memiliki pedoman bagaimana menjadi imam yang baik, bagaimana imam itu bisa membuat seseorang atau jamaah tidak merasa terbebani ketika menjalankan sholat berjamaah, ataupun juga merasa tidak terlalu cepat. Artinya membebani itu adalah terlalu lama. Kalau terlalu cepat juga kurang bagus. Akhirnya salah satu pedoman seorang imam yang pertama harus diketahui oleh imam adalah bahwasanya ketika dia menjadi seorang imam harus paham bagaimana dia menyesuaikan situasi dan kondisi. Artinya situasi dan kondisi ini adalah sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Dalam beberapa riwayat Rasulullah diceritakan sahabatnya yang bercerita, salah satunya ada cerita yang hadis yang diriwayatkan oleh Abi Abdillah Hudzaifah bin Yaman, bahwasanya dia ikut sholat berjamaah bermakmum kepada Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah melaksanakan sholat malam, artinya sholat isya. Memulainya rakaat pertama Rasulullah itu membaca surat Al-Baqarah sampai 100 ayat. Setelah itu di lain waktu Rasulullah juga memulainya dengan surat An-Nisa. Di lain waktu juga Rasulullah memulainya dengan surat Ali Imran. Rasulullah membaca mulai dari Al-Baqarah ataupun ketika membaca surat An-Nisa atau membaca surat Ali Imran, Rasulullah itu membacanya secara mutarosilan. Mutarosilan itu dibaca secara tertib, dibaca secara tenang, tidak tergesa-gesa, membacanya tidak cepat. Artinya dibaca secara tenang, tidak terlalu cepat membacanya sehingga bisa menghilangkan kaidah tajwid panjang pendeknya ataupun idgham, ikhfa dan yang lainnya. Jadi dibacanya tenang, kemudian dibaca tidak tergesa-gesa. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi di lain waktu Rasulullah juga memberikan pedoman kepada kita semuanya sebagai seorang mukmin. Jadi Rasulullah juga memberikan pedoman kepada sahabat-sahabatnya, salah satunya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif fa inna fihi mudha'if was-sakima wal kabira wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza shalla ahadukum linnas, ketika kalian sholat bersama manusia atau bersama masyarakat, bersama jamaah, falyukhaffif, maka ringankanlah. Artinya ketika seseorang itu sudah ditunjuk menjadi imam, maka dia harus mengetahui situasi dan kondisi dari jamaahnya. Fa inna fihim, karena sesungguhnya di dalam jamaah tersebut ad-dha'ifah, ada orang yang lemah, was-sakimah, barangkali juga ada orang yang sedang sakit, wal kabira, dan bahkan ada orang yang tua, dalam artian orang-orang yang sudah lanjut usia. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil masaa. Dan ketika kamu sholat sendirian, falyutawwil masaa, maka panjangkanlah sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Artinya apa? Ketika kita menjadi seorang imam, harus mengetahui jamaah kita ini seperti apa. Apakah jamaah kita ini banyak anak-anak, ataukah jamaah kita ini memang masih muda-muda, sehat-sehat semuanya, ataukah jamaah kita ada yang sedang sakit, entah itu sakit
badannya atau sakit kepala atau apapun yang lain. Atau barangkali juga ada orang yang sepuh, lanjut usia, sehingga kalau lanjut usia itu tidak memungkinkan untuk bisa berdiri lama. Inilah. Tetapi kalau kita sholat sendirian, maka terserah mau berapa lama, berapa panjang, berapa ayat pun yang dibaca, berapa surat pun yang dibaca. Kalau sholat sendirian tidak ada masalah. Inilah yang menjadi pedoman kita semuanya. Artinya tidak memanjangkan atau value khofif, meringankan ini artinya tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Meringankan ini berarti dipahami bahwasanya di luar kondisi normal. Bahkan suatu ketika ada sahabat, dia ikut berjamaah, kebetulan yang menjadi imam adalah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal kebetulan menjadi imam, dia membaca surat-surat yang panjang. Sehingga salah satu makmumnya ini kemudian mundur atau dia keluar dari sholat jamaah, akhirnya dia melaksanakan sholat sendirian. Begitu selesai dia sholat sendirian, Mu'adz bin Jabal dikasih tahu bahwasanya si Fulan keluar dari jamaah dan mendirikan sholat sendirian. Akhirnya si Fulan tersebut sama si Mu'adz akhirnya dikatakan sebagai atau dilabeli, bahasanya adalah dikatakan sebagai orang munafik. Nah, orang yang ikut jamaah kepada Mu'adz bin Jabal tadi merasa dirinya disebut sebagai seorang munafik oleh Mu'adz bin Jabal. Akhirnya dia laporan, mengadu kepada Rasulullah. Dia menceritakan bahwasanya dia ikut sholat jamaah, kemudian imamnya adalah sahabat Mu'adz bin Jabal. Kebetulan yang dia ngimami membaca surat-surat yang panjang sehingga sholatnya lama. Akhirnya apa? Rasulullah kemudian menegur Mu'adz bin Jabal. Aturidu an takuna fattanan ya Mu'adz. Apakah kamu ingin orang-orang itu lari dari agamanya wahai Mu'adz? Idza amamtan nas, ketika kamu mengimami manusia, mengimami jamaah, faqra bisyamsi wadhuhaha, maka cukup bacalah wasyamsi wadhuhaha, wasabbih bismi rabbikal a'la, atau baca waqra bismi rabbika atau walaili idza yaghsha. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah, pakai surat-surat pendek. Artinya jangan sampai orang-orang yang ingin mendapatkan keutamaan sholat berjamaah justru dia melarikan diri dari sholat jamaah karena merasa sholat yang dilakukan oleh imam tersebut terlalu lama. Padahal setiap jamaah itu juga tidak selamanya ada waktu luang. Artinya barangkali ada mereka yang sibuk setelah jamaah, kemudian dia melanjutkan aktivitasnya atau ada keperluan lain. Kalau nganggur kan bisa sesuka hati atau lama. Apalagi mereka yang ada di masyarakat pekerja, karena ada keterbatasan waktu. Katakanlah kalau zuhur jam 12 sampai jam 1 istirahat. Istirahat itu dipakai untuk makan, dipakai untuk istirahat, dan dipakai untuk sholat. Jadi inilah pedoman yang dipakai. Bahkan ada lagi hadis yang lain, karena Rasulullah SAW ya'mur bitakhfifi wa ya'ummuna bis-shafat. Adapun Rasulullah SAW ya'mur bitakhfif, memerintahkan untuk memperingan, wa ya'ummuna bis-shafat, dan Rasulullah mengimami kami bis-shafat dengan surat as-shafat. Jadi inilah yang dipraktekkan oleh Rasulullah, bitakhfif. Bitakhfif ini meringankan, itu artinya tidak selamanya setiap jamaah artinya harus dilaksanakan dengan cara singkat atau ringan. Ini adalah kalau kebiasaannya Rasulullah melaksanakan sholat tentunya tidak memakai surat-surat pendek kalau kebiasaannya. Artinya banyak diriwayatkan surat An-Nisa, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, dan yang lain-lain. Kebiasaannya adalah cukup panjang, surat yang dibaca adalah panjang. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu Rasulullah kemudian memerintahkan untuk memeringan. Jadi memperingan ini bukan menjadi sebuah tolok ukur atau panduan bahwasanya kalau sholat harus
cepat, harus ringan, harus yang dibaca suratnya pendek. Bukan. Kalau kemudian di masyarakat atau di sebuah masjid, di sebuah komunitas, itu sudah terbiasa untuk melaksanakan sholat yang dalam tanda petik sholatnya agak panjang, surat yang dibaca juga agak panjang, dan makmum atau jamaah menerimanya, maka tidak ada masalah. Tapi di suatu ketika jamaahnya itu sangat plural, siapapun dan banyak dari luar, maka imam juga harus mengetahui situasi dan kondisi dari jamaahnya. Bahkan ada sebuah cerita dari Anas, sahabat Anas, bahwasanya ma shallaitu wara'a imam qattun khaffafa sholata wa atamma sholata min Rasulillah. Aku tidak pernah sholat di belakang imam, ya, akhaffa sholata wa atamma, sholat yang paling ringan sholatnya dan paling sempurnanya dari Rasulullah SAW. Artinya dia tidak pernah menjumpai sholat yang ringan dan sholat yang sempurna sholatnya, baik sempurna dari segi bacaan dan yang lain-lain, kecuali dia diimami oleh Rasulullah. Jadi dia menceritakan Rasulullah itu kalau sholat juga ringan, tidak terlalu lama. Tapi ini juga kemudian ada pemahaman lagi yang lainnya, bahwasanya kita juga Rasulullah suatu ketika, karena kebiasaan sholatnya Rasulullah adalah lama. Namun ketika Rasulullah itu ingin memperpanjang sholatnya, memperpanjang bacaannya, Rasulullah tidak jadi. Ini diceritakan bahwasanya ini adkhulu fi sholati wa ana uridu an utilaha fasma buka aswabi fa'atajawwazu. Sesungguhnya aku akan masuk di dalam sholat, akan memulai sholat. Wa ana uridu an utilaha, dan saya ingin untuk memanjangkan sholatnya. Fasma buka aswabi, maka saya mendengar ada seorang bayi yang menangis. Fa'atajawwaza, maka saya mempersingkatnya. Ini yang dimaksud mempersingkatnya itu bukan dari segi semua dipersingkat, bacaannya, rukuknya, sujudnya, i'tidalnya, tasahudnya, dan lain, bukan. Artinya adalah meringankan atau mempersingkat ini dari segi bacaan surat-surat atau setelah Al-Fatihah. Tetapi untuk kondisi atau situasi pada saat keadaan rukuk tetap, sujud juga tetap, i'tidal juga tetap sebagaimana mestinya. Jadi inilah pedoman yang harus kita pakai bersama, bahwasanya satu, imam tidak boleh menyiksa makmum, dalam artian jangan sekehendak dirinya sendiri, tapi lihatlah atau lebih baiknya ketika ada kesepakatan, yang membuat kesepakatan adalah takmir, bagaimana terkait sholatnya, bacaan-bacaannya. Ketika sudah ada kesepakatan antara imam, takmir, dan jamaah, maka di situ akan menjadi lebih bagus. Akan tetapi kalau tidak ada kesepakatan, maka imam harus mengerti. Maka sebelum imam memulai sholatnya, imam dianjurkan untuk melihat atau menginspeksi shaf daripada jamaah. Tidak semerta-merta ketika mau sholat langsung imam maju ke tempat imaman, kemudian tanpa memperhatikan makmum langsung takbiratul ihram. Tapi begitu masuk tempat imaman, hadap ke makmum, cek barisan itu sudah rapat atau belum, barisan itu sudah lurus atau belum, sekaligus melihat kondisi jamaah. Makanya sebelum mulai biasanya imam menyebutkan sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf, ada dalam redaksi lain fa inna tasfiyatas shaf min iqamati sholah, bahkan ada yang di redaksi lain min tamami sholah, lurus dan rapatkan shaf, karena lurus dan rapatnya shaf itu bagian daripada kesempurnaan sholat, ada merupakan bagian dari mendirikan sholat. Artinya apa? Sambil menginspeksi atau meluruskan barisan shafnya, imam juga melihat kondisi jamaahnya, apakah jamaahnya banyak orang tuanya, ataukah jamaah ada anak-anak kecil, ataukah jamaahnya orang-orang lokal yang sudah biasa jamaah di situ, ataupun yang lainnya.
Sehingga dengan demikian imam akan mengetahui ketika dia mau sholat, apakah nanti dia memilih untuk memanjangkan sebagaimana kebiasaan dia, atau justru meringankan karena melihat ada jamaah yang sepuh atau jamaah yang lain atau jamaah-jamaah yang beragam profesi dan yang lainnya. Dan disinilah yang dinamakan dengan kebijaksanaan seorang imam. Jadi Rasulullah memerintahkan untuk meringankan sholat, artinya apa? Di luar kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah panjang, kemudian dengan kondisi tertentu jamaahnya, makmumnya, maka memperingan dengan cara mengurangi bacaannya, artinya bukan mengurangi jumlah ayat atau membaca surat-surat pendek sehingga tidak terlalu lama, tapi untuk rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, tasyahudnya masih tetap tidak dipercepat atau tidak diperlambat sesuai dengan kebiasaan atau kira-kira. Kalau kira-kira kita adalah membaca subhanahu wa bihamdi, subhanahu a'la wa bihamdi kalau sujud itu 3 kali sekiranya. Kalau dibaca cepat bisa cepat, tapi dibaca secara tenang, tidak tergesa-gesa, sambil meresapi arti daripada apa yang dibaca. Jadi imam yang baik adalah imam yang mengetahui jamaah, imam yang baik adalah imam yang bisa menyesuaikan kondisi dan situasi daripada makmumnya. Demikian, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan untuk senantiasa melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, dan sekuat tenaga menghindari apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi